Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah ta'lim Rebo malam Kemis rahimakumullah. Alhamdulillah ta'lim rutin Rebo malam Kemis malam ini bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita untuk terlaksananya ta'lim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Juga tidak lupa kepada ikhwatu iman yang menyimak melalui media sosial Al-Dzikra dan Zidna Ilman Al-Dzikra dimanapun berada, mudah-mudahan ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ta'lim untuk malam hari ini masih melanjutkan bab mujahadah hadis ke-8. Hadisnya panjang tuh. Ada dua yang semana dengan hadis ke-9. Dua hadis, hadis ke-8 An Abi Abdillahi Hudzaifah binil Yamani al-Ansari al-Ma'rufi sahibi sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdillah Hudzaifah bin al-Yaman al-Ansari yang terkenal dengan julukan sahabat penyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua, Hudzaifah dan Al-Yaman, ayahnya. Qala iya, Hudzaifah berkata, Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fabtatahal baqarata. Maka beliau membuka bacaan surahnya dengan surah Al-Baqarah. Fakultu, maka saya berkata, yarka'u indal mi'ati. Beliau akan ruku di ayat ke-100. Tsumma mado. Kemudian beliau melanjutkan. Ternyata tidak ruku di ayat ke-100, tapi beliau meneruskan. Fakultu, maka saya berkata, bergumam dalam hati, yusolli biha fi rok'atin. Beliau akan sholat dengan surah Al-Baqarah pada satu rakaat. Pamado, ternyata beliau masih meneruskan. Setelah Al-Baqarah selesai juga belum ruku. Beliau masih melanjutkan. Fakultu yarka'u biha. Kata Hudzaifah, dalam hatinya beliau akan ruku di surah Al-Baqarah, di satu surah Al-Baqarah. Summa ftatahan nisaa.
Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa. Faqara'aha, maka beliau membacanya sampai selesai. Summaftataha ala Imran. Kemudian beliau melanjutkan dengan surah Ali Imran. Faqara'aha, maka beliau membacanya sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya dengan santai, dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila beliau melewati ayat yang padanya ada tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, dan apabila melewati ayat meminta, beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudhin, dan apabila melewati ayat berlindung, ta'awadha, beliau berlindung. Summa roka'a, kemudian beliau ruku. Faja'ala yaqulu, kemudian beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Maka keadaan rukunya hampir sebanding dengan berdirinya. Summa qala, kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Setelah berdiri, beliau membaca Rabbana lakal hamdu. Tuhan kami, untukmu segala puji. Summa qoma qiyaman tawilan. Kemudian beliau berdiri ketika sudah bangkit dari ruku dengan berdiri yang tawilan, yang lama. Qoriban mimma raka'a. Tuh, hampir sama dengan berdiri, hampir sama ketika ruku. Lamanya berdiri dari ruku tuh hampir sama dengan hampir sama dengan posisi ruku, dengan lamanya ruku. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Faqala, lalu membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi. Maka lama sujudnya itu hampir sama dengan lamanya berdiri. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tuh oleh Imam Nawawi tuh di Riyadus Shalihin dimuat di hadis ke-8 dari bab mujahadah. Nah, ini menunjukkan tuh mujahadahnya, tuh, semangatnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah dalam beribadah. Khususnya dalam sholat malam. Ada beberapa faidah tuh yang bisa kita ambil tuh dari hadis yang panjang ini tuh. Yang ke-1, disunatkan memperlama sholat malam tuh. Disunatkan memperlama sholat malam. Coba kita kalkulasikan tuh.
Surah Al-Baqarah berapa ayat? 286. Surah Ali Imran 200. Surah An-Nisa 176. 286 tambah 200. 486 tambah 176. 662 ayat. Berapa juz? Al-Baqarah 2,5 juz. Tuh Ali Imran 1,5 juz. Begitu juga Al-An-Nisa 1,5 juz. Jadi dalam satu rakaat lamanya tuh sholat Rasulullah berarti 5 juz setengah tuh. 5 juz setengah sarokaat, satu rokaat. Berapa jam kira-kira? 1 juz kalau kita ini entah yang lain. Saya kalau tadarus biasa 1 juz itu 1 jam. Jadi kalau 5 juz setengah 5 jam setengah. Ini belum tadi penjelasan cara membacanya mutarossilan dengan tartil dengan santai. Ditambah apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat meminta, beliau meminta. Apabila melewati ayat berlindung, beliau berlindung. Jadi kalau sarokaat genep jam dah. Hari malam tuh sabara jam dah. Panjang malam itu. Tapi kan tetap terbatas. Kan sholat malam itu dari setelah selesai sholat isya, waktunya itu sampai adzan subuh. Isya barusan jam 8 lah. Subuh jam 4:30. Jadi sabaraha jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Tuh. Sarokaat pertama tadi 6 jam. Rokaat pertama 6 jam. Tentunya di rokaat kedua kalau formasinya 4-4-3 tuh. Kalau semua rokaat 6 jam kan tidak akan cukup. Nah, ini berarti di rokaat pertama itu yang sampai tadi 5 juz setengah. Misalnya 6 jam. Nah, sisa 2 jam tuh. Seluruhnya tadi kan 8 jam. Sisa 2 jam. Nah, berarti kalau formasi sholat malamnya atau qiyamul lailnya 4-4-3, tentu kalau semuanya 6 jam tidak akan cukup. Berarti di rokaat kedua, ketiga, keempat tuh tidak sepanjang di rokaat pertama. Nanti di 4 rokaat kedua dan di 3 rokaat terakhir tuh tidak sepanjang di rokaat pertama. Kalau kita berdiri 6 jam, cangkel moal. Tuh. Upacara cenah 4 jam, setengah jam sahur paliduan, terus tidak nyaman. Makanya di hadis yang ke-9, kalau ini yang ke-8, Hudzaifah bin Al-Yamani yang ikut sholat malam bersama Rasulullah di rumah Rasulullah. Kalau yang ke-9, Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud menceritakan sampai punya keinginan jelek. Saking lamanya tuh Rasul sholat punya keinginan jelek. Apa keinginan jeleknya? Ingin duduk atau ingin meninggalkannya. Saking lamanya. Nah, bahkan nanti ada diriwayatkan lagi oleh
Zaid bin Khalid Al-Juhani. Jadi ada 3 sahabat tuh yang saya baca yang menerangkan, menceritakan sholat malam Rasulullah. 2 sahabat menceritakan tidak sedang safar di rumah Rasulullah, yaitu Hudzaifah bin Al-Yamani dan Ibnu Mas'ud. Ini mah tidak sedang safar. Nah, sementara Zaid bin Khalid Al-Juhani mah menceritakan ketika sedang safar. Zaid bin Khalid Al-Juhani mah ketika di kemah bahkan. Jadi Zaid bin Khalid Al-Juhani tuh ingin melihat bagaimana sholat malam Rasulullah. Jadi Zaid bin Al-Juhani mengintip tuh di tenda pasang bantal. Jadi tengiring sholat, tidak ikut sholat. Zaid bin Khalid Al-Juhani mah ceritanya teh masang bantal, ingin memperhatikan sholat malam Rasulullah di perjalanan. Tah sama panjang tuh. Tah jadi sedang safar saja tuh Rasulullah tidak meninggalkan sholat malam. Karena itu sholat malam termasuk sholat sunat muakkadah. Muakkadah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah selain sholat sunat rawatib. Tuh. Jadi sholat sunat malam. Nanti ada beberapa hadis tuh yang saya baca yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam. Nah, jadi fikih yang ke-1 dari 2 hadis, hadis ke-8 dan ke-9. Yang ke-1 faidah hadisnya disunatkan memperlama sholat malam. Tah, tentu lamanya itu Rasulullah juga yang lama seperti ini tidak selamanya, tidak tiap malam, kadang-kadang. Sementara keumumannya tidak selama yang diceritakan di 2 hadis ini, di hadis Hudzaifah dan hadis Ibnu Mas'ud. Nah, faedah yang kedua, boleh berjamaah dalam sholat sunat malam. Boleh. Biasanya Rasulullah sholat sunat malam itu sendirian. Tapi ketika ada sahabat yang mau ikut berjamaah, beliau tidak melarangnya. Maka di fatwa tuh Dewan Hizbah Persatuan Islam tuh mengenai berjamaah sholat tahajud itu, jadi kalau mengajak untuk sholat berjamaah seperti di masjid tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau seseorang sedang sholat malam ada yang ikut berjamaah, jangan dilarang. Nah, kasus Hudzaifah bin Al-Yamani dan Ibnu Mas'ud ini juga Rasulullah tidak mengajak menyengaja, apalagi di masjid diumumkan, di sharekan di grup tuh, yuk orang berjamaah tuh. Tidak, Rasulullah di rumah tuh. Tapi sahabat ada yang ikut, oleh Rasul tidak dilarang. Nah, di kisah ini Hudzaifah misalnya dan Ibnu Mas'ud. Nanti ada sahabat dengan sahabat yang sama sholat sunat malam berjamaah, seperti Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Di Abu Darda dengan Salman Al-Farisi pernah sholat Qiyamul Lail berjamaah. Nah, itu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, kemudian ikut sholat malam tuh berjamaah. Nah, makanya fikih yang kedua tuh, jadi boleh sholat sunat malam berjamaah.
Faidah yang ketiga, boleh membaca surah dalam Al-Quran tanpa mengikuti urutan seperti dalam mushaf. Boleh membaca surah dalam Al-Quran tanpa mengikuti urutan seperti dalam mushaf. Tadi Rasulullah oleh Hudzaifah diceritakan tuh di rakaat pertama itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dulu. Kalau urutan mushaf kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rasulullah malah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi boleh membaca surah dalam Al-Quran tanpa mengikuti urutan seperti dalam mushaf. Tuh. Termasuk membaca ayat. Tuh. Kan setelah membaca Al-Fatihah itu disunatkan membaca surah atau ayat. Surah, ayat-ayat pilihan. Kan kita juga kadang-kadang dalam sholat itu tidak membaca satu surah, tapi ayat-ayat pilihan. Nah, boleh membaca surah dalam Al-Quran tanpa mengikuti urutan seperti dalam mushaf. Tadi tuh Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi boleh hukumnya. Yang keempat, faidah keempat, membaca Al-Quran itu dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran itu dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Tadi Rasulullah melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Melewati ayat meminta, beliau meminta. Melewati ayat berlindung, beliau berlindung. Itu berarti mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Faedah kelima, boleh berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya di tengah-tengah membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tadi Rasulullah melakukan doanya di dalam sholat. Tadi luar sholat, kita membaca Al-Quran. Nah, tadi di faedah yang keempat, membaca Al-Quran itu dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Nah, di faedah kelima, tuh boleh berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya di tengah-tengah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di dalam sholat dan di luar sholat. Kita punya waktu untuk tadarus, misalnya sehari berapa juz, setengah juz, saparapat juz, sain. Nah, ketika sedang membaca Al-Quran, di tengah-tengah sedang proses membaca, melewati ayat tasbih, tadi bertasbih, melewati ayat rahmat, meminta rahmat, melewati ayat azab, berlindung. Jadi boleh tuh berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya di tengah-tengah tuh membaca Al-Quran, baik di dalam sholat membacanya maupun di luar sholat. Faedah keenam tuh, ketika ruku kita mengagungkan Allah dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ketika ruku, ketika sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maka sujud lebih menunjukkan tawaddu
atau tunduk kepada Allah. Dari bacaan ruku dan bacaan sujud, maka posisi sujud itu menunjukkan tawaddu atau tunduk kepada Allah. 7, faedah ke-7, boleh dalam berdiri, ruku, dan sujud itu hampir sama lamanya. Ketika sholat tuh, boleh dalam berdiri, ruku, dan sujud itu hampir sama lamanya. Untung bolehnya. Mun harus hampir sama. Tadi Rasulullah sudah mah di rakaat pertama tuh genep 162 ayat, 5 juz setengah, ditambah ditadaburi dan dipahami. Jadi genep jam lah misalnya. Tuh berdiri. Ruku tadi beliau lama rukunya hampir sama dengan lama berdirinya. Padahal bacaannya subhana rabbiyal azim. Berarti sabaraha ratus kali tanya. Tadi kalau ayatnya tadi genep 162, tak berarti kalau mau tuh tasbih subhana rabbiyal azimnya tuh lebih kurang. Berarti 500 satunya tuh, 500 tah. Nanti sujud, bacaan sujud tuh. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'lana 400 satu tuh. Mau kuatnya. Kalau ada yang ruku subhana rabbiyal azim 500 kali, eseng hitungna oge. Tong boro-boro 500 kali, 5 kali we atuh. 5 kali tuh jarangnya. Umar bin Abdul Aziz itu kadang-kadang lama bacaan rukunya itu seukuran 10 kali cenah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimnya 10 kali, subhana rabbiyal a'lanya 10 kali. Bahkan kan di sholat kusuf, di sholat gerhana mah Rasulullah menyengaja melamakan ruku, melamakan sujud. Nah di sini faidah yang ke-7, boleh dalam berdiri sholat, ruku dan sujud itu hampir sama lamanya. Tadi Ibnu Mas'ud mah sampai mengatakan hamamtu bi amri hatta hamamtu bi amrin su'in, sehingga aku berkeinginan jelek. Tuh, kila ada yang bertanya, wa ma hamam tabihi, apa maksud keinginan jelek? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, aku berkeinginan jelek, ingin duduk dan ingin meninggalkannya. Teh maksudnya bukan jelek, tak ingin duduk karena tadi lama. Padahal Ibnu Mas'ud ini kuat sebetulnya mah biasanya mah. Tapi tuh sekuat-kuatnya sahabat tuh tidak sekuat Rasulullah. Sesemangat-semangatnya sahabat tuh tidak sesemangat Rasulullah. Makanya di keterangan lain wajar kalau ada keterangan kan dalam satu rakaat itu Rasulullah tidak seluruhnya berdiri, diselangku duduk, kemudian berdiri lagi. Tadi genap jam atau berdiri, cangke apa? Makanya boleh dalam satu rakaat itu kalau pegal berdiri, duduk, nanti berdiri deui karena bacaan panjang. Urang memual kejadian. Makanya sampai bengkak-bengkak Rasulullah. Karena tadi lamanya berdiri. Kalau di dalam sholat mah
sulitnya. Moyan we atu moyan loh. Berjemur genep jam. Berjemur wae moal kuatnya genep jam kesel. Tuh ngantri genep jam, kesel. Kecuali mun ngantri butuh genep jam ngejigana dipaksakan genep jam bansos ngantri bansos. Apalagi nanti di mahsyar ngantri untuk tiga hal. Satu, ngantri untuk mizan, untuk ditimbang amal. Dua, ngantri untuk menerima catatan amal. Tiga, ngantri untuk nyebrang sirat. Ada 3 perkara yang membuat seseorang diam 1000 bahasa ketika menanti penantian yang ke-1, penantian mizan, timbangan amal. Jadi gelisah. Apakah timbangan amal baiknya akan berat atau akan ringan? Sehingga menyebabkan dirinya diam 1000 bahasa. Boro-boro mau ngobrol, mau bicara. Jadi yang ada khawatir, gelisah, takut, ketakutan, diam ketakutan, takut menghadapi mizan timbangan amal, takut mizannya kebaikannya ringan. Kalau kebaikan ringan, maka tempat kembalinya neraka. Tuh. Kalau timbangan kebaikannya sakulat, maka tempat kembalinya surga. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang kedua, tuh di saat seseorang diam 1000 bahasa menantikan menerima catatan amal. Jadi mau apakah disodorkan dari sebelah kanan atau di sebelah kiri? Tadi saat itu manusia diam, takut, gelisah. Dan yang ketiga, untuk menyeberangi sirat. Di mahsyar itu Allah menghisab manusia itu 500 tahun. Setengah hari akhirat. Tuh sehari akhirat 1000 tahun. 500 tahun. Berdiri di mahsyar itu untuk menantikan 3 yang tadi, itu berdirinya selama 500 tahun. Itu bagaimana tidak kesal tuh, cangkel. Sok berdiri 500 tahun. Ditambah berdesak-desakan, tidak diberi tempat, hanya 2 telapak kaki. Maju, ada orang lain mundur, ada orang lain geser kanan kiri, penuh. Makanya manusia di situ gelisah, takut. Ditambah matahari hanya 1 mil dari kepala, 2 kilo kurang. Ditambah tua panas tuh dari depan, belakang, kanan, kiri. Betapa tersiksanya tuh manusia di mahsyar. Makanya ada yang berkeringat sampai mata kaki, sampai lutut, sampai leher, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Tapi ada 7 kelompok orang kan yang mendapat naungan dari Allah. Itu di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berdiri 500 tahun betapa beratnya. Sholat malam tuh. Tadi faidah dari 2 hadis. Yang satu melalui Hudzaifah, yang satu lagi melalui Ibnu Mas'ud. Faedahnya tuh boleh
tuh membaca surat panjang. Tak boleh untung nantinya tuh harus tuh. Mun harus berat tuh. Nah, tapi dah nyadi orang mada moal ayat tuh duit ka sakit tuh manya. Tong genep 162 ayat tuh. Kalau ada imam tuh baca surah Al-Baqarah. Tong hariwang. Dan di humul muplihun nggak bakal ruku. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ruku. Acan ruku kene tos humul muflihun teh. Innal ladzina kafaru sawaun. Tong hariwang ayat ka-8 ge ruku. Acan can ruku ayat ka-8 oge. Ayat ka-20 atuh. Ayat ka-20 can ruku. Tong hariwang da moal apaleun ka ditu. Moal apaleun 286 ayat tuh Al-Baqarah. Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 170 genep tuh, kecuali imam yang hafid. Tapi dak moal sampai ke sepanjang itu, apalagi di sholat wajib ngimaman. Da ini mah sholat sunat tuh. Jadi disunatkan memperlama sholat malam. Karena malam itu lama kan. Jadi sepanjang malam itu ada waktu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu faedah ketujuh, boleh dalam berdiri, ruku dan sujud hampir sama lamanya. Faedah ke-8, nama-nama surah sudah diketahui oleh sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama surah dalam Al-Quran sudah diketahui tuh oleh sahabat-sahabat di masa Rasulullah. Makanya tadi Hudzaifah tuh dalam hatinya bergumam tuh bakar ruku di ayat ke-100. Belum juga. Tak berarti hafal. Beres Al-Baqarah pindah ke An-Nisa. Lu berarti apa lo ieu mah An-Nisa? Ini Ali Imran. Tak berarti nama-nama surah sudah diketahui oleh para sahabat di masa Rasulullah. Faedah ke-9, boleh menyebut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tanpa mendahului dengan kata surah. Biasanya kita mah menyebutnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Boleh tanpa didahului kalimat surah Al-Baqarah. Siga di barudak pan nama-nama surat 1 Al-Fatihah itu disebut surat pan, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa. Itu tidak pakai 1 surah Al-Baqarah, 2 surah An-Nisa. Tante boleh tuh, boleh menyebut Al-Baqarah tuh, Ali Imran dan lain-lainnya tanpa mendahului dengan kata surah. Terakhir faedah ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh dalam beribadah dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Di faedah ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh dalam ibadah dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. 10 faedah dari hadis ke-8 dan hadis ke-9 yang sama tuh kontennya atau matannya beda sedikit. Yang ke-8 dikisahkan oleh sahabat Hudzaifah, yang ke-9 dikisahkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Yang sama menceritakan pengalamannya. Hudzaifah tadi mengungkapkan sholaitu ma'an nabi. Ibnu Mas'ud juga sama, sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atolal qiyamah. Satu malam saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memanjangkan berdirinya. Fa'atolal qiyamah. Panjang berdiri, lama berdiri. Nah, itu redaksi di hadis ke-9.
yang faedahnya jadi 10. Tuh, tadi ulangi. Faedah ke-1, disunatkan memperlama sholat malam. Tuh, faedah kedua, boleh berjamaah dalam sholat sunat malam. Faedah ketiga, boleh membaca surah dalam Al-Quran tanpa mengikuti urutan seperti dalam mushaf. Tuh. Faedah keempat, membaca Al-Quran itu dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Tuh. Faedah kelima, boleh berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya di tengah-tengah membaca Al-Quran. Faedah keenam, ketika ruku kita mengagungkan Allah tuh dengan ucapan Subhana Rabbiyal Azim, dan ketika sujud kita meninggikan nama Allah dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tuh maknanya tuh bahwa ketika sujud menunjukkan tawaddu atau tunduk kepada Allah. Faedah ketujuh, boleh dalam berdiri, ruku, dan sujud itu hampir sama lamanya. Faedah ke-8, nama-nama surah sudah diketahui oleh sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah ke-9, boleh menyebut Al-Baqarah, Ali Imran, dan lain-lainnya tanpa mendahului dengan kata surah. Terakhir, faedah ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh dalam beribadah dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Terakhir, ada 7 hadis yang menerangkan keutamaan sholat malam. 1. Terkait dengan sholat malam, ada 7 hadis yang menerangkan keutamaannya. Ke-1, keutamaan sholat malam ke-1, sholat malam tanda kemuliaan orang mukmin. Hadisnya tuh panjang tuh. Ja'a Jibrilu alaihi salam ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi summa qala ya Muhammadu syarful mu'mini qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Di kalimat akhir tuh, setelah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Cintailah siapa-siapa yang engkau cintai, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sekehendakmu, namun ingat selanjutnya benar-benar engkau akan menerima balasan dari apa yang engkau perbuat. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Dan kehormatannya terletak pada tidak butuh dari manusia. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Dan kehormatannya terletak pada tidak butuh kepada manusia. Istighna'uhu anin nas. Keutamaan sholat malam ke-1, tanda kemuliaan orang mukmin. Jadi sholat malam tanda kemuliaan orang mukmin. Syarful mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan orang yang beriman ada pada sholat malam. Kedua, orang yang terbaik adalah yang melakukan sholat malam. Orang yang terbaik adalah
orang yang melakukan sholat malam. Ni'mar rajulu Abdullah laukana yusalli minal lail fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Rasulullah bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah seandainya ia sholat di waktu malam. Salim berkata, sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit sekali. Tuh. Jadi sholat malam, yang kedua keutamaannya orang yang terbaik adalah orang yang melakukan sholat malam. 3, sholat malam salah satu kunci surga. Nah, ini diceritakan oleh Abdullah bin Salam ketika Rasul hijrah ke Madinah. Tuh orang-orang Madinah menyambut. Abdullah bin Salam juga padahal masih Yahudi ikut-ikutan menyambut. Yang terkesan mengiang-ngiang di ingatan Abdullah bin Salam begitu Rasul sampai di Madinah, Rasulullah di hadapan masyarakat Madinah itu menyampaikan pesan ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu yunamu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambungkan tali persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika manusia lelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi sholat malam keutamaan ketiga, salah satu kunci masuk surga. Keempat, sholat terbaik setelah sholat fardu. Abdolus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling abdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. 5, keutamaan kelima, melebur dosa. Rasulullah bersabda tuh, ala adulluka ala abwabil khairi as-saumu junnatun was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro wa sholatur rajuli min jawfil lail. Pada suatu hari itu Rasulullah tuh berkata kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah akan memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seseorang pada pertengahan malam. Jadi keutamaan sholat malam kelima, melebur dosa, menghapus dosa. Keenam, celaan bagi yang meninggalkan sholat malam setelah terbiasa. Jadi yang sudah biasa sholat malam, kemudian meninggalkan tercela. Ya Abdullah la takun misla fulanin, kana yakumul laila pataroka kiamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dia biasa sholat malam, akan tetapi kemudian dia meninggalkannya. Itu yang biasa sholat malam, kemudian meninggalkan tercela. Komo nutara sholat malam mah. Nutara mah. Apalagi. Terakhir, sholat malam menjadi perantara terkabulnya doa. An Jabirin radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullalailatin, rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu
yang tidak didapati oleh seorang muslim, di mana jika ia meminta suatu kebaikan pada Allah, baik urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Waktu tersebut ada di setiap malam. Di 7, keutamaan sholat malam yang ketujuh menjadi perantara terkabulnya doa. Jadi ada 7 keutamaan sholat malam berdasarkan hadis. Sakitu lawet sekap beli panjang teuing. 2 hadis dari bab mujahadah, hadis ke-8 dan hadis ke-9 dengan 10 faidah yang tadi dan dengan 7 keutamaan. Dan ini menunjukkan tuh semangatnya Rasulullah dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan judul bab mujahadah, bab bersemangat, bab bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti minggu depan hadis yang ke-10-nya. Sementara taklim untuk malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.